Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, how are you today? Ibu harap semua dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat. Baiklah, hari ini kita kembali lagi belajar ilmu pengetahuan sosial bersama saya Ibu Yuke. Ibu ingatkan kembali ya kompetensi dasarnya. KD 31 memahami konsep ruang, lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 41. Menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini ialah Ibu harapkan siswa semua dapat menjelaskan pengertian peta, menunjukkan unsur-unsur komponen peta. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya sediakan dulu ya alat tulis kalian seperti buku dan pena. Catat semua apa yang Ibu jelaskan. Materi kita ialah letak dan luas Indonesia. Nah, untuk mengetahui letak dan luas Indonesia, kita harus membahas dulu mengenai peta. Peta sebagai petunjuk lokasi. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia pada tahun 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat berbentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Nah, komponen peta terdiri dari 8 ya. Ada judul peta, legenda, sumber peta, simbol, orientasi utara, garis koordinat, inset, dan skala. Dan kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu judul peta. Menunjukkan isi suatu peta sebagai contoh. Contohnya yaitu peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, lahan perkebunan, dan lain-lain. 2. Skala peta. Menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter, sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua ada skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada di kolom legenda. Nih ya, seperti ini contohnya ya, skala garis ya. Yang ketiga ada orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki sebuah orientasi utara. Bentuk orientasi utara ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Ini contohnya ya, contoh macam-macam dari orientasi utara. 4. Simbol. Simbol adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol dapat dibagi beberapa macam. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain.
B. Simbol garis. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetakan. C. Simbol warna. Simbol warna yang digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada peraturan perpetakan. D. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. 5. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. 6. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, cukup sekian materi kita hari ini ya. Ibu harap semua dapat mengerti dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.